Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 973. Lawanku adalah kakekmu. Ye Guan datang ke domain Deng Tian. Domain Deng Tian saat ini masih hidup dan makmur. Banyak orang kuat dari peradaban kosmik datang ke sini satu demi satu untuk mencari peluang, dan beberapa datang ke sini untuk berlatih. Aura tempat ini jauh lebih kaya daripada tempat lain. Lagi pula, sudah ada jalan raya di sini. Tentu saja masih banyak orang yang ingin datang ke sini untuk mencari peluang. Terutama mereka yang bangga. Mereka semua datang ke sini dengan harapan bisa diunggulkan oleh jalan yang ada. Selama Anda tertarik dengan jalan yang ada, Anda bisa mencapai langit dalam satu langkah. Di jalur kultivasi ini, ada perbedaan antara ada orang yang mendukung Anda dan tidak ada orang yang mendukung Anda. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke surga ke-9. Dia mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, orang lain telah mencapai surga ke-9 dari domain Deng Tian. Di bawah pintu batu, berdiri seorang pemuda, Chen Suiyu. Aura Chen Suiyu tertahan dan dia tidak bisa membedakan keadaan pikirannya. Ketika Chen Suiyu melihat Ye Guan, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Pian mengangguk, lalu berkata, "Aku di sini untuk menemui tuanmu kali ini." Chen Suiyu berkata, "Guru sedang mundur sekarang dan tidak nyaman baginya untuk keluar." Ye Guan memandang Chen Suiyu dan berkata, "Sebaiknya dia keluar." Chen Suiyu menatap Ye Guan, "Tuan Ye, apakah Anda ingin menyelesaikan perjanjian 3 tahun lebih cepat dari jadwal?" Ye Guan berjalan perlahan menuju pintu batu. "Tuan Chen, izinkan saya mengatakannya untuk yang terakhir kali. Saya di sini untuk menemui tuanmu." Chen Suiyu sedikit menyipitkan matanya. Tidak nyaman bagi tuannya untuk keluar sekarang. Ye Dian mengangguk. Saat kakinya yang terangkat turun, cahaya pedang telah mencapai Chen Suiyu. Mata Chen Suiyu tiba-tiba menyusut dan tangannya mengepal erat. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi secara aneh. Memanipulasi waktu dan ruang, namun, bagaimana pencapaian waktu dan ruangnya bisa dibandingkan dengan pencapaian Ye Guan sekarang? Pedang niat Ye Guan anehnya melewati ruang dan waktu yang terdistorsi, dan menyerang tepat di depan Chen Suiyu. Chen Suiyu merasa ngeri dan mengangkat tangannya ke depannya. Bang! Saat ledakan bergema, Chen Suiyu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, pedang niat sudah ditekan di antara alisnya. Chen Suiyu tetap di tempatnya. Ye Guan tidak melihatnya, tapi berjalan menuju pintu batu. Mengapa, pada saat ini, desahan tiba-tiba terdengar dari pintu batu, dan kemudian jalan yang ada perlahan keluar. Ye Guan berhenti. Dao-dao yang ada memandang Ye Guan dengan ekspresi yang rumit. Setelah tidak melihatnya dalam waktu singkat, kekuatan Tuan Ye telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sungguh monster, Ye Guan Dao. Senior, saya mendengar bahwa Anda telah berlindung pada Master Aula kedua dari aliansi jahat. Jalan yang ada saat ini sunyi, kamu melihat jalan yang ada, menunggu jawaban. Dao-dao yang ada mengangguk, ya. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia membuka telapak tangannya dan naring muncul di tangannya. Dengan pemikiran di benaknya, naring perlahan melayang di depan jalan yang ada. Ada lebih dari 200.000 kristal abadi di dalam cincin. Melihat pemandangan ini, Xingdao tiba-tiba merasa sedikit bingung. Ye Guan Dao, utang ayahku, aku berhutang segalanya. Ditambah bunga, seluruhnya. Ada sesuatu yang tidak terduga tentang jalan yang ada,
dan saya tidak tahu apa niat Ye Guan. Saat ini, Ye Guan berkata lagi, hutang ayah dan anak kita telah dilunasi. Sekarang, saatnya kita melunasi hutang baru. Xian Dadao menyipitkan matanya sedikit, dan saat berikutnya, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan pedang keluar tanpa peringatan apapun. Tangan kanan Xingdao tiba-tiba mengepal, lalu dia meninju dengan keras. Bang! Pedang itu terpaksa berhenti di tempatnya karena pukulan ini. Tapi saat berikutnya, waktu dan ruang di sekitar jalan yang ada tiba-tiba berubah menjadi jaringan aneh, dan pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk membunuh. Melihat adegan ini, Xian Dadao terkejut, dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Ye Guan memegang pedang King Xuan di kejauhan dan menebas dengan keras. Dunia bertahun-tahun sebelum jalan saat ini dapat bereaksi, area ruang dan waktu tempat dia berada segera menjadi ilusi, dan tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan cincin Na yang jatuh di depan Xian Dadao kembali terbang ke tangannya. Ye Guan berbalik dan pergi, tapi sebelum mengambil 2 langkah, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat ke jalan yang ada. Pada saat ini, jalan yang ada telah benar-benar menjadi ilusi, seperti gumpalan asap. Xingdao memandang Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Ye Guan tetap diam. Dao yang ada di hadapanku saat ini bukanlah tubuh asli, melainkan hanya tiruan. Xian Dadao tersenyum dan berkata, Tuan Ye, lawanku bukanlah kamu, tapi kakekmu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang sepenuhnya. Seluruh Zhou Xiongtian mulai berantakan sedikit demi sedikit saat tiruan dari jalan yang ada menghilang. Seluruh domain Dengtian segera berada dalam kekacauan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat 9 surga yang mulai runtuh. Di 9 surga, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di tempat kejadian, dan kemudian, seorang lelaki tua berambut putih muncul tidak jauh dari Ye Guan dengan 10 orang kuat di alam pembukaan Dao. Orang-orang ini melindungi Chen Suiyu. Mereka memandang Ye Guan dengan sangat waspada. Pria tua berambut putih di kepala memandang ke arah Ye Guan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Ye, dia telah menyinggung berkali-kali selama bertahun-tahun. Mohon maafkan saya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan naring, dan naring perlahan melayang di depan Ye Guan. Ada 10.000 kristal abadi di dalamnya. Ye melirik Na Jie, lalu menggelengkan kepalanya. Dia dan aku unggul dalam kompetisi ini. Kami tidak punya dendam lain, jadi ini tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Chen Suiyu tiba-tiba berkata, Tuan Ye. Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah Chen Suiye, yang menatapnya dengan mantap. 3 tahun kemudian, kuharap kita bisa bertarung lagi. Ye Guan berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Setelah Ye Guan pergi, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya menghela nafas lega. Sekarang nama Ye Guan seperti guntur. Mereka hanya mendengarnya sebelumnya, tetapi hari ini mereka mengetahui bahwa Tuan Muda Ye ini jauh lebih kuat daripada yang dikatakan legenda. Meskipun Dao-Dao yang ada hanyalah tiruan, kekuatannya pasti lebih kuat daripada rata-rata orang kuat di alam penghancur Dao. Namun, ia dibunuh oleh Tuan Ye hanya dengan 1 pedang. Kekuatan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menoleh dan menatap Chen Suiyu di sampingnya,
Chen Suiyu menatap tajam ke tempat Ye Guan menghilang di kejauhan. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dalam hatinya, dan sedikit kerumitan muncul di matanya, bertahun-tahun. Cucu saya ini lahir sebagai tanggapan atas pepatah tersebut, dan di depan matanya, dia ditakdirkan untuk menjadi eksistensi paling mempesona di era ini, tetapi dia kebetulan bertemu monster seperti Ye Guan. Bukan pada saat yang tepat, Chen Suiye perlahan menutup matanya. Apakah kamu kalah atau menang? Pasti ada tujuan. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah Chen Suiyu akan patah hati. Tapi untungnya, hal itu tidak terjadi. Segera, semua orang pergi. Setelah Ye Guan meninggalkan domain Deng Tian, dia datang ke Dazhou. Tetapi dia tidak segera pergi ke Zoufan, tetapi datang ke kota kekaisaran Dazhou sendirian. Jalanan lebar ramai dengan orang yang datang dan pergi. Saat ini, dinasti Zhou besar telah resmi berintegrasi dengan alam semesta Guangxuan. Tidak hanya itu, seluruh dinasti Zhou besar kini mulai menghormati alam semesta Guangxuan digunakan. Karena inti dari dinasti Zhou besar sekelompok orang dengan teguh mendukung Zhou Fan. Jadi meskipun ada suara perlawanan, mereka dengan cepat ditindas. Faktanya, tidak lama kemudian, mereka yang menolak perlahan-lahan menerima metode Guangxuan. Karena Akademi Guangxuan. Ada juga Akademi Guangxuan di dinasti Zhou besar. Akademi ini baru saja didirikan dan sekarang dekannya adalah Zhou Fan paruh waktu. Ketika Akademi Guangxuan pertama kali dibuka, banyak kekuatan dan orang berkuasa pada awalnya tidak mempercayainya. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui bahwa Akademi Guangxuan benar-benar hebat. Karena mereka menemukan bahwa sebenarnya ada orang kuat di alam penghancuran Dao sebagai tutor. Anda tahu, tidak pernah ada alam penghancuran Dao yang kuat dalam sejarah dinasti Zhou besar. Tapi sekarang, ada satu di akademi ini, dan ada lebih dari satu. Memiliki orang kuat pada level ini sebagai mentor secara langsung menyebabkan kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinasti Zhou besar mendidih. Selain itu, perlakuan di Akademi Guangxuan juga sangat baik. Bisa dikatakan sekte atau keluarga manapun pasti akan tertinggal selama tidak ada yang bergabung di Akademi Guangxuan. Akibatnya, banyak sekali sekte dari keluarga bangsawan yang meminta untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Tidak hanya sekte dari keluarga bangsawan, tetapi juga keluarga kecil biasa. Sekte kecil dan masyarakat biasa juga berusaha untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Karena ini adalah kesempatan untuk berubah takdir mereka. Untuk sementara waktu, Akademi Guangxuan menjadi tempat tersibuk di seluruh dinasti Zhou. Selain Akademi Guangxuan, ada kekuatan baru yang berkembang pesat di dinasti Zhou besar, dan popularitasnya tidak kalah dengan Akademi Guangxuan. Paviliun Xiambao. Setelah Paviliun Xiambao memasuki dinasti Zhou besar, berkat dukungan Zhou Fan, tidak butuh waktu lama untuk langsung menjadi kamar dagang terkemuka dinasti Zhou besar. Itu segera membuka alam semesta Zhou Agung. Berdaganglah dengan alam semesta lain, karena Paviliun Xiambao telah membentuk banyak susunan teleportasi sebelumnya. Oleh karena itu, jarak antar alam semesta sekarang menjadi sangat pendek. Dan terjadi pertukaran dan perdagangan antar alam semesta. Jika sebelumnya, Dazu masih akan sangat waspada. Lagi pula, mereka takut dengan peradaban Tianxing. Tetapi sekarang Dazu memiliki energi pedang itu. Mereka secara alami tidak lagi mengkhawatirkan peradaban Tianxing. Secara umum, Dazu saat ini telah memasuki masa perkembangan pesat. Tidak lama setelah Ye Guan pergi, dia sampai di sebuah paviliun. Paviliun Xiambao. Saat ini, Paviliun Xiambao sangat makmur, dengan banyak orang keluar masuk,
dan sangat ramai. Ye Guan masuk ke paviliun, itu sangat luas dan dapat menampung puluhan ribu orang. Pada saat ini, seorang wanita berwajah lembut tiba-tiba menghampiri Ye Guan. Dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Halo, apa yang kamu butuhkan?" Ye Guan memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin datang dan mendapatkan uang." Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah, "Kamu ingin merampok? Kamu Guan?" Babak 974, sekelompok bajingan. Perampokan. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar kata-kata wanita cantik itu. Wanita cantik itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, ini adalah paviliun Xiambao. Perampokan di sini sangat berbahaya. Apakah Anda ingin memikirkannya?" Ye Guan maju selangkah dan berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak mengenalku?" Wanita cantik itu memandang ke arah Ye Guan. Wajahnya menjadi sedikit merah, jantungnya berdetak kencang. Dia melingkari jari-jarinya, dan berkata dengan malu-malu, "Kamu, paviliun Xiambao kami tidak mengizinkan jatuh cinta selama bekerja. Kamu, aku tidak akan pulang kerja selama 1 jam lagi." "Kamu Guan?" Pada saat ini, seorang pria gemuk tiba-tiba datang. Ketika dia melihat pria gemuk itu, wajah wanita lembut itu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat membungkuk hormat, "Manajer Qin." Pria gendut itu mengangguk, "Turun." Wanita halus itu buru-buru mundur. Pria gemuk itu memandang ke arah Ye Guan, dan Ye Guan juga menatapnya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba-tiba berpelukan erat. Pria gemuk itu tertawa dan berkata, "Saudara Ye, sudah lama tidak bertemu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu, Saudara Qin." Orang di depannya adalah Qin Feng yang telah membantunya ketika dia berada di alam bawah. Kemudian, Qin Feng secara pribadi dipromosikan menjadi tetua paviliun Xiambao oleh ibunya. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di lantai atas paviliun Xiambao. Tempat ini adalah area penerimaan tingkat tertinggi di paviliun Xiambao. Melihat keluar jendela, pemandangannya luas dan separuh kota kekaisaran Zhou dapat terlihat. Qin Feng menuangkan segelas anggur untuk Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, "Kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun sejak kita mengucapkan selamat tinggal, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Qin Feng tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, kekuatanmu saat ini sudah tak terduga. Ayo, minum." Saat dia berbicara, dia mengambil gelas anggur. Ye Guan mengambil gelas anggur, mendentingkan gelas anggur, dan keduanya meminum semuanya. Ye Guan sedikit penasaran, "Saudara Qin, mengapa kamu datang ke Dazu?" Qin Feng berkata, "Alam semesta Zhou Agung adalah tempat yang sangat penting. Paviliun Penatua dan gadis Ai kecil sangat mementingkannya, jadi mereka mengirim saya ke sini secara pribadi." Ye Guan mengangguk. "Itu dia." Qin Feng tersenyum dan berkata, "Sebelum saya datang ke sini, saya memikirkan kemungkinan bertemu dengan Anda. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar melakukannya." Saat dia berbicara, dia mengangkat gelasnya lagi. Ye Guan tersenyum, lalu mengambil gelas anggur dan menyentuhnya, dan keduanya meminumnya lagi. Qin Feng ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Saudara Ye, ada sesuatu yang saya tidak tahu, apakah saya harus memberitahu Anda?" Ye Guan Dao, "Tapi itu tidak masalah." Qin Feng berkata, "Apakah Anda masih ingat Nona Jisuan?" Ye Guan tercengang, dan kemudian seorang wanita yang memegang pisau terbang muncul di benaknya. Tentu saja, dia tidak melupakan wanita ini. Ketika dia pergi ke Qingzhou,
dia hampir mati di Akademi Kingzu untuk melindunginya. Kemudian, ketika saya pergi ke Bima Sakti, saya pikir dia akan berada di Bima Sakti, tapi ternyata tidak. Dia tahu bahwa dia sengaja menghindarinya. Ye Guan memandang Qin Feng, bagaimana kabarnya sekarang? Qin Feng berkata, saya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya di Akademi Guangxuan di alam semesta Xiao Guan. Tapi dia sepertinya telah melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Ye Guan mengerutkan kening. Qin Feng berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Sedikit kerumitan muncul di mata Ye Guan. Saat masalah ini terselesaikan, saya akan mencarinya secara pribadi. Qin Feng tersenyum dan berkata, ayo, minum, jarang bertemu denganmu sekali. Ye Guan tersenyum, oke, mereka berdua sudah lama tidak bertemu, jadi wajar saja jika banyak hal yang ingin mereka bicarakan, dan percakapan tersebut berlangsung hingga gelap. Larut malam, hanya Qin Feng yang tersisa di loteng. Di depannya, ada cincin Na. Ada puluhan ribu kristal abadi di cincin Na. Qin Feng tampak rumit. Faktanya, ini lebih merupakan perasaan. Dia juga tidak menyangka bahwa Nanzu Xiao Jianxiu, yang pada awalnya tidak optimis oleh siapapun, ternyata adalah putra dari penguasa pavilion Xiambao. Dia juga tidak menyangka bahwa Qin Feng akan mencapai level ini karena niat baiknya. Anda tahu, dia sekarang kekuatan di pavilion Xiambao sangat hebat, dan dia jelas merupakan raksasa. Meskipun kekuatannya tidak sekuat itu, dia dapat memobilisasi kekuatan besar yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bukan penatua di suatu cabang, dia adalah penatua di halaman utama pavilion Xiambao. Tentu saja, dia tahu betul bahwa bukan kemampuan Qin Feng-nya yang luar biasa, karena ada banyak kemampuan yang lebih kuat di pavilion Xiambao daripada Qin Feng-nya. Alasan mengapa dia bisa mencapai posisinya saat ini hanya karena dia membuat pilihan yang tepat. Memilih, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengangkat gelas di depannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Ye Guan tidak pergi ke Akademi Guangxuan, tetapi datang ke istana Zhou Agung. Di aula utama, Zhou Fan sedang duduk di singgasana, di depannya, banyak tugu peringatan. Setelah dia naik tahta, dia memulai reformasi drastis dan terhubung dengan Guangxuan Universe. Oleh karena itu, dia memiliki terlalu banyak hal untuk disibukkan. Pada saat ini, tangan Zhou Fan yang memegang pena tiba-tiba membeku. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari situ. Itu adalah Ye Guan. Zhou Fan tersenyum dan berkata, kamu kembali. Ye Guan mengangguk. Dia berjalan ke arah Zhou Fan dan duduk. Lalu dia secara alami melingkarkan lengannya di pinggang Zhou Fan dan berkata dengan hangat, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhou Fan bersandar di bahu Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, mengapa repot-repot? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin duduk di kursi saya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, belum lama ini, sekelompok orang kuat misterius datang ke peradaban Tianxing. Ye Guandao, Tianxing beradab. Wajah Zhou Fan tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Guan. Matanya penuh kekhawatiran. Ye Guan dengan lembut membelai rambut Zhou Fan yang tersampir di belakang bahunya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, orang kuat lainnya datang dari belakang, dan orang itu tidak boleh berasal dari peradaban Tianxing. Ye Guandao, berasal dari Lihentian. Semua ini direncanakan oleh ketua aula kedua dari aliansi jahat. Dia hanya ingin menyatukan beberapa kekuatan besar untuk membunuhku.
Kekhawatiran muncul lagi di mata Zhou Fan, dan dia dengan erat menggenggam tangan Ye Guan dengan tangan kanannya. Ye Guandao, selama periode ini, mohon jangan tinggalkan Dazu. Zhou Fan mengangguk. Aku tahu, tapi kamu, Ye Guan mendongak dan melihat keluar aula. Sudah waktunya aku melawan. Kali ini Yin Yan hampir mati di peradaban Tianxing. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Terlebih lagi, aliansi jahat pasti tidak akan menyerah, dan dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian. Lakukan saja dan selesai. Ye Guan tidak tinggal lama di Dazu. Setelah melakukan apa yang dia sukai, dia meninggalkan Dazu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Jingan." Jingan muncul di samping Ye Guan, memegang seikat manisan hao di tangannya. "Ye Guandao, bantu aku mencari tahu di mana Master Aula kedua berada." Jingan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya, dan ruang serta waktu di sekitarnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian, bayangan api perlahan melayang keluar. Jingan berkata, "Tuan dari aula kedua aliansi pengejar kejahatan." Hokage membungkuk hormat dan kemudian menghilang dengan tenang. Jingan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Guru berkata bahwa aliansi jahat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apakah kamu perlu memanggilku bibi?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Jingan bingung. Ye Guan berkata dengan tenang, "Sekelompok bajingan kecil tidak layak menerima bantuan bibiku." Jingan berkedip, dengan bintang-bintang kecil di matanya. Di suatu tempat di langit berbintang, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Qiu Bai, pemimpin aula kedua aliansi jahat. Setelah Qiu Bai bergegas keluar, dia menepuk dadanya dan terengah-engah. Dia dikejar oleh Dewa Tiangxuan selama puluhan ribu bintang alam semesta. Sungguh keterlaluan. Qiu Bai menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menoleh dan melirik ruang dan waktu bidang bintang di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada pergerakan di ruang dan waktu bidang bintang, dia menghela nafas lega. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini terlalu sulit untuk dihadapi. Sepanjang jalan, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya. Pada saat ini, ruang dan waktu tidak jauh dari sana tiba-tiba mulai mendidih. Kemudian, ruang dan waktu terbelah, dan seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar. Di belakang lelaki tua itu, ada sekelompok besar lelaki kuat, lusinan dari mereka. Melihat lelaki tua berambut putih itu, senyuman muncul di wajah Qiu Bai, tapi senyuman itu berlalu dengan cepat. Orang tua berambut putih itu berjalan perlahan ke arah Qiu Bai. Dia menatap Qiu Bai. Bagaimana sensei mati? Qiu Bai menghela nafas dengan suara rendah. Ye Guan itu terlalu kuat. Wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah suram, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Qiu Bai berkedip, lalu dengan cepat mundur beberapa langkah. Matanya berubah menjadi syok, begitu terkejut. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu perlahan menutup matanya. Sensei dan Ye Guan tidak punya permusuhan, jadi mengapa Ye Guan membunuhnya? Qiu Bai terdiam. Orang tua berambut putih itu memandang ke arah Qiu Bai, yang menghela nafas dengan suara rendah. "Ini salahku. Shenzong juga tahu bahwa aliansi jahat kita dan Ye Guan sedang berseteru. Dia melihatku dan Pangeran Sensei bersama hari itu. Jadi, ini semua salahku." Shenzong tetap diam. Qiu Bai menghela nafas lagi.
Ye Guan itu tidak menganggap serius kekuatan apapun karena ada seseorang di belakangnya. Hei! Shenzong menatap Qiu Bai. Di mana dia? Qiu Bai buru-buru berkata, Shenzong, jangan impulsif. Ye Guan sendiri tidak lemah, dan dia memiliki beberapa pendukung di belakangnya. Jika kamu menemukannya seperti ini, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Shenzong berkata dengan murung, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Qiu Bai berpikir sejenak dan kemudian berkata, sejujurnya, aliansi jahat kita baru-baru ini bersiap untuk mengambil tindakan terhadapnya. Namun, saya belum memiliki semua orangnya. Oleh karena itu, Shenzong dapat menunggu paling lama beberapa hari. Jika saatnya tiba, kami akan mengambil tindakan bersama dan membunuhnya secara langsung. Shenzong mengepalkan tangannya, sedikit gemetar. Qiu Bai berkata dengan serius, Tuan Shenzong, tenang, tenang. Setelah Shenzong terdiam untuk waktu yang lama, dia perlahan melepaskan tangannya dan berkata, Guru Aula kedua, saya punya permintaan yang tidak baik. Qiu Bai berkata, katamu? Shenzong berkata, Li Hen Changtu, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku? Li Hen Tian. Qiu Bai tiba-tiba ragu-ragu. Shenzong melanjutkan, orang di belakang Ye Guan sangat kuat. Jika saya tidak memiliki foto ini, saya tidak akan yakin untuk bertarung dengannya. Qiu Bai berkata, oke. Karena itu, dia menyerahkan foto panjang Li Hen kepada Shenzong. Shenzong buru-buru mengambilnya. Dia melihat gambar panjang Li Hen di tangannya, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia menatap Qiu Bai, kalau begitu saya akan menunggu kabar dari Master Aula kedua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit bersama semua orang. Akhir dari langit berbintang. Di samping Shenzong, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, Shenzong, apakah menurutmu tentang apa yang dikatakan kedua tuan aula ini? Mata Shenzong dingin dan dingin. Saya percaya pada hantu sialan, sialan. Saya telah hidup selama ratusan juta tahun dan akan digunakan sebagai penombak olehnya. Benar-benar mimpi. Bersambung.